Chapter 210 berjudul Kisah. Di pinggiran kota Tingen terdapat sebuah rumah dengan halaman rumput hijau. Rumah itu memiliki taman yang mulai layu di awal September. Di samping rumah terdapat teropong asap berwarna merah tua. Terdapat meja di samping jendela di kamar tidur rumah itu. Sebuah buku catatan biasa terbentang di atas meja. Sebuah tangan yang agak pucat membalik buku catatan itu ke halaman pertama, lalu dengan cepat membaliknya ke halaman belakang. Saat kertas itu dibalik, deretan kata-kata tampak samar-samar terbaca. Rigens, seorang anggota Secret Order, secara tidak sengaja menjual buku catatan keluarga Antigonus sebagai buku kuno biasa karena pengaruh kelelahan dan ilusi. Itu adalah kebetulan yang masuk akal secara logis. Terpengaruh oleh panggilan dari garis keturunan keluarga Antigonus, buku catatan itu secara diam-diam mempengaruhi pemiliknya satu demi satu. Setelah beberapa kali berpindah kepemilikan, buku itu sampai ke Tingen. Buku itu jatuh ke tangan anggota Ordo Aurora, Cyrus Arapis, dan Hannas Vincent. Setelah mereka membolak-balik buku catatan yang isinya berubah-ubah itu dan menyalin formula ramuan atau potion sequence yang tertulis di dalamnya, Cyrus dan Hannas khawatir bahwa Secret Order yang mahir dalam ramalan akan melacak mereka. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menghindari risiko dengan menjualnya kepada orang lain. Mereka tidak menunggu balasan dari Tuan Z, mungkin karena dia tinggal di pelabuhan Enmat. Hannas mengenal Wells McGovern dari Departemen Sejarah Universitas Koi. Catatan, Wells McGovern ini teman Clint yang meninggal di awal-awal chapter dulu ya. Oke, lanjut. Hannas mengenal Wells McGovern dari Departemen Sejarah Universitas Koi karena diperkenalkan oleh Sirius. Kemudian Hannas menjual buku catatan keluarga Antigonus itu kepada McGovern sebagai buku kuno biasa. Selanjutnya, Sirius tertarik dengan harta karun yang konon ada di puncak utama pegunungan Hornajis. Ia mulai mengunjungi perpustakaan di Weevil dan mencari referensi di sana. Ia tidak berpikir akan ada masalah, jadi ia meninggalkan alamat dan nama aslinya. Itu sesuai dengan kepribadiannya. Selama proses ini, ia berkenalan dengan Lanivus yang sedang mencari informasi tentang tambang besi untuk merencanakan penipuannya. Kegilaan tersembunyi dan kemampuan menipu Lanivus sangat dikagumi oleh Sirius. Ia memutuskan untuk membimbingnya menjadi anggota Ordo Aurora. Tentu saja sebelum itu ia menyelidiki Lanivus terlebih dahulu. Sirius secara diam-diam memberitahu Lanivus tentang ritual jahat, berdoa kepada Sang Pencipta sejati untuk melahirkan keturunannya ke dunia ini. Catatan, ini maksudnya keturunan Sang Pencipta sejati ya. Oke, lanjut. Namun ia tahu bahwa kemungkinan Lanivus berhasil sangatlah rendah karena tingkat kesulitan ritualnya sangat tinggi dan persyaratannya sangat berat. Meskipun demikian, Lanivus menunjukkan ketertarikan yang besar pada masalah ini. Tergoda oleh kemungkinan mendapatkan pengakuan dewa, ia berencana untuk menyelesaikan ritual tersebut bersama dengan rencananya mendirikan perusahaan pabrik baja. Lanivus yang licik dapat merasakan ada sesuatu yang mencurigakan tentang Cyrus Arapis. Tetapi demi tujuan pribadinya, ia tidak mengungkapkannya. Ia mengunjungi Hud Eugene di rumah sakit jiwa sekali lagi. Mereka sebenarnya sudah saling kenal sejak lama, dan mereka mengetahui situasi masing-masing. Setelah ramalan gelap, buku catatan keluarga Antigonus sepenuhnya aktif. Wells dan teman sekelasnya meninggal. Clint Moretti yang selamat dan beruntung mengirimkan buku catatan itu ke rumah Ray Bieber di bawah pengaruh buku catatan tersebut. Itu adalah akhir yang sudah ditakdirkan. Banyak baris yang dicoret dan konten baru pun muncul. Entah mengapa Clint tidak bunuh diri setelah itu, seperti yang telah dideskripsikan, dan entah bagaimana berhasil tetap hidup. Dalam penyelidikan Nighthawks atas kasus Wells yang dilakukan setelahnya, ia bertemu dengan Dun Smith dan bergabung dengan Nighthawks. Meskipun hal itu di luar deskripsi In Zangwill, hal itu tidak mempengaruhi perkembangan cerita. Bagus dan saudara-saudaranya yang sedang sial. Mereka kehilangan chip terakhir mereka di meja judi dan terjebak hutang. Untuk mendapatkan uang dengan cepat, mereka memutuskan untuk menculik dan memeras orang-orang yang agak kaya. Ketika mereka mencari tempat persembunyian terakhir mereka secara kebetulan menemukan ruang di seberang apartemen Ray Bieber. Saat itu Ray Bieber sudah tergoda oleh kekuatan yang ditawarkan oleh buku catatan keluarga Antigonus. Ia berharap dapat mencerna dan menyerap hadiah yang ditinggalkan oleh leluhurnya.
Namun ia berada dalam keadaan setengah gila dan ia tidak dapat membuat keputusan terbaik dan teraman. Ia meninggalkan ibunya yang telah meninggal, namun ia tetap tinggal di kota Tingen yang ada di pikirannya hanyalah mencari tempat tersembunyi untuk melakukan ritual pencernaannya dan penyerapannya. Sungguh menyedihkan, jika ia sedikit lebih pintar, ceritanya bisa menjadi lebih rumit, tetapi keputusannya didasarkan pada insting dan kondisi pikirannya yang buruk. Bagus dan kawan-kawan membeli senjata dan menculik putra bungsu pedagang tembakau Fitzroy yang bernama Elliot dan menahannya untuk tebusan. Akhirnya mereka berhasil melakukan penculikan dan menyekapnya di apartemen di seberang apartemen Ray Bieber. Pelayan Fitzroy ditugaskan untuk mencari bantuan dari perusahaan keamanan. Karena kematian misterius Wells, perusahaan-perusahaan keamanan lain kekurangan tenaga. Klee secara kebetulan bertemu dengan seorang pengantar makanan dan tanpa sengaja menemukan keberadaan perusahaan keamanan Blackthorn. Leonard Mitchell dan Clint menerima pekerjaan itu. Dengan mengandalkan kekuatan Beyonder mereka dengan cepat menyelamatkan putra pedagang tersebut. Sayangnya Clint tidak segera menyadari bahwa petunjuk menuju buku catatan keluarga Antigonus berada di apartemen di seberang mereka. Namun spiritualitasnya mengingatkannya dalam mimpinya. Dengan demikian, Tingen Redhawks menemukan petunjuk yang sesuai. Artefak yang disegel nomor 2-049 tiba di Tingen. Dengan bantuan boneka keluarga Antigonus itu, Dun Smith memimpin Redhawks untuk menemukan Ray Bieber sebelum mengganggu proses pencernaannya. Ray Bieber berubah menjadi monster dan situasinya menjadi di luar kendali. Pada akhirnya, Redhawks dengan terampil bekerja sama dan mengatasi monster Bieber, tetapi mereka segera menghadapi serangan dari anggota Secret Order. Badut berjas. Leonard Mitchell yang memiliki rahasia akan mengakhiri situasi tersebut. Sebelum ia bisa melakukannya, Clint yang seharusnya sudah mati membunuh anggota Sequence 7 dari Secret Order dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Hal itu tidak mempengaruhi perkembangan cerita. Dun Smith bersinggungan dengan buku catatan keluarga Antigonus dan membolak-balik isinya. Sejak saat itulah, tanpa sepengetahuan siapapun, pikiran Dun terkontaminasi oleh buku catatan itu. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, Lanifus membujuk Hu Jujin dan menggunakannya untuk membantu ritualnya. Mereka menipu tunangan Lanifus Megos untuk menjadi wadah yang akan mengandung keturunan sang pencipta sejati. Lanifus hampir tidak memiliki kemungkinan untuk berhasil. Masalah paling serius adalah, meskipun Megos akan dilindungi oleh kekuatan ritual, dia tidak akan mampu menahan hubungan seksual dengan proyeksi ilusi dewa. Itu akan merenggut nyawanya di altar. Pada saat itu, In Zhang Will yang baik hati membantu Lanifus secara diam-diam. Dia memisahkan setengah bagian dari keturunan karakteristik death atau kematian yang diperolehnya dan menanamkannya ke dalam tubuh Megos sebelum hubungan seksualnya dengan proyeksi pencipta sejati. Catatan, keturunan karakteristik death atau kematian ini terkait dengan kepala yang hilang putra dari Azik ya. Pada saat itu kepala dari putra Azik hilang. Dan kesinilah arahnya. Oke, lanjut. Hu Jujin membuat Megos memasuki keadaan setengah sadar dan meyakinkannya bahwa proyeksi ilusi sang pencipta sejati adalah Lanifus. Didorong oleh akumulasi kebencian, kesuraman, dan penindasan di distrik pabrik. Ritual itu berhasil. Megos sedang mengandung keturunan sang pencipta sejati. Sang dewa melihat kejanggalan di balik kebetulan itu. Tetapi karena dia ingin melepaskan diri dari belenggu yang dikenakan padanya oleh 7 dewa ortodoks, dia tidak menolak. Hu Jujin terkontaminasi. Setelah ritual berhasil, Lanifus yang pikirannya terobsesi untuk memperoleh pengakuan dewa menyadari sesuatu. Dia jelas tahu bahwa jika keturunan dewa itu turun ke dunia, Lanifus sendirilah yang akan menjadi salah satu korban persembahan. Dia adalah tunangan Megos. Bagaimana mungkin seorang manusia fana menjadi ayah dari putra dewa? Ini adalah penghujatan tingkat tinggi. Lanifus memutuskan untuk meninggalkan Tingen lebih awal dan meninggalkan petunjuk kepada Nighthawks, Mandat Punishers, dan Mercenary Hivemen agar mereka dapat menyelesaikan konsekuensi dari tindakannya. Pada akhirnya, ada harga yang harus dibayar untuk kegilaan. Namun Lanifus tidak menulis surat itu langsung kepada pasukan Beyonder. Dia berpikir itu akan membuatnya terlihat bodoh. Ia memutuskan untuk meninggalkan surat itu di salah satu rumah yang disewanya. Ia berpura-pura sedang bermain-main dengan Beyonder dari badan-badan resmi. Dengan demikian, ia tidak menyebutkan kontaminasi dari Hu Jujin dan membawa serta semua yang telah diperolehnya. Untuk berjaga-jaga, ia memberitahu Sirius Arabis dengan cara yang paling aman.
Sirius tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi ia samar-samar merasakan kemungkinan keberhasilan. Selena Wood secara tidak sengaja menemukan mantra ramalan cermin ajaib yang sebenarnya dari guru mistisismenya Hannes Vincent. Upaya beraninya secara kebetulan diinterupsi oleh Clint Moretti. Clint Moretti berhasil menyelesaikan insiden supranatural itu yang mungkin menyebabkan korban jiwa yang serius. Para Night House kemudian menyelidiki Hannes Vincent yang baru saja menerima penghargaan. Karena itu, Dun Smith secara kebetulan melihat gambar yang jelas dari sang pencipta sejati dalam mimpinya dan menderita luka parah pada pikirannya. Cedera itu memperburuk kontaminasi Dun Smith oleh buku catatan keluarga Antigonus. Kelupaan dan ketidakfokusannya semakin parah, dan dia semakin dekat untuk memenuhi persyaratan Inzangwill. Banyak baris yang dicoret lagi. Sungguh luar biasa, Clint Moretti memperhatikan pengaruh rahasia Inzangwill dan melihat cerobong asap merah tua. Ini karena dia diingatkan oleh guru dari Departemen Sejarah Universitas Koi, Azik. Azik menyimpan banyak rahasia. Clint secara kebetulan bertemu dengan Sirius Arapis di perpustakaan dan tidak punya pilihan selain membunuhnya. Karena itu, petunjuk yang mengarah ke Lenevus tiba-tiba terputus dan penemuan masalah tertunda. Clint bertemu dengan Mekos, tetapi spiritualitasnya mencegahnya untuk mengamatinya secara dekat. Namun, ia tidak memperhatikan keanehan yang halus. Itu logis, kisah kita tidak dibuat secara acak. Clint mencari cerobong asap merah, tetapi ia selalu memilih rute yang tidak termasuk targetnya. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan lagi, ketika ia berada di kelompok terakhir, dia akan menemukan rumah cerobong asap merah yang sebenarnya. Baris demi baris tulisan dicoret, lebih banyak daripada semua baris sebelumnya, jika digabungkan. Masalah Dun Smith teratasi, kondisinya jelas membaik, dia benar-benar menguasai metode acting, dan yang mengajarinya adalah Clint Moretti, yang mendapat inspirasi dari Deli Simone dan contoh Oldneil. Tidak, Inzangwill tidak mempercayainya, tetapi ia hanya bisa sedikit mengubah rencana awalnya. Elemen baru dalam cerita mulai berperan. Azik memutuskan untuk pergi ke Backlund untuk mencari ingatannya yang hilang. Tidak lama kemudian, Clint dan Dun menemukan petunjuk dari Hood Eugene. Untuk memastikan bahwa partai konservatif dan partai baru di kota Ettingen akan sepenuhnya berlawanan, Madame Sharon yang ingin melampiaskan kegilaan yang menumpuk setelah transformasinya menjadi wanita, memutuskan untuk mengambil risiko dan membunuh anggota parlemen John Maynard. Motivasinya tidak cukup kuat, tetapi dia tetap bertindak. Selalu ada saat-saat ketika orang tidak cukup jernih pikirannya, dan dia kebetulan berada pada tahap itu. Selain itu, ia yakin bahwa ia tidak akan ketahuan. Istri Maynard menemukan perusahaan keamanan Blackthorn melalui pedagang tembakau Vicroy. Mereka tidak mengecewakannya, dan mereka dengan cepat menemukan anomali Madame Sharon. Dun Smith yang memiliki kekuatan yang mendekati sekuens 6 memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Ia menyerahkan artefak yang disegel nomor 3 strap 0271 kepada Kinley. Ketika mereka berdua dan Clint kembali ke kediaman Madame Sharon, Dun mencoba menarik Madame Sharon ke dalam mimpi untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Itu adalah rencana yang bagus, tetapi sayangnya Madame Sharon kebetulan menaruh patung iblis primordial di sisinya. Oleh karena itu rencana Night House gagal. Madame Sharon berhasil keluar dari mimpi Dun Smith. Kinley memantulkan dirinya sendiri di cermin karena gugup dan melihat dirinya sendiri. Madame Sharon berhasil diatasi sementara Kinley meninggal. Dun menyalahkan dirinya sendiri dan mengkonsumsi karakteristik Beyonder milik Kinley seperti biasanya. Akibatnya proses pencernaannya terganggu dan tertunda, karena itu kondisi mentalnya menjadi tidak stabil. Dalam keadaan tersebut, Leonard dan Clint memperhatikan surat yang ditinggalkan oleh Lenevus. Mekos menerima panggilan yang membingungkan dan tiba-tiba tiba di jalan Sutherland Street. Dia memasuki perusahaan keamanan Blackthorn dan bayi dalam kandungannya berada pada titik kritis perkembangannya. Dan membuat rencana terperinci, rencana yang tepat, tetapi ia membuat satu kesalahan besar. Jika dia menguatkan tekadnya untuk bersama Mekos di balik gerbang Canis, dia akan memiliki kesempatan dengan bantuan lingkaran dan item-item yang ada di dalam sana. Jika dia ingin menunggu bantuan, dia seharusnya tidak mengambil kotak Abu Sensilna begitu saja. Sayangnya pikiran Dun tidak sedang fokus karena kejadian-kejadian baru ini dan kontaminasi, dan dia tidak memikirkan poin terpenting. Putra seorang dewa akan dapat merasakan ancaman dari kotak Abu Sen. Karena itu, ia terpicu dan mulai menyerap kekuatan ibunya dalam upaya untuk lahir lebih cepat dan lebih awal, meskipun belum sepenuhnya siap. Azik berada di Backlund, tetapi ia bukan seorang traveler.
Jadi dia tidak bisa bergegas kembali dalam waktu sesingkat itu. Beberapa baris dicoret-coret lagi. Mekos berubah menjadi monster dan pertarungan pun dimulai dengan bantuan Abu Sein, Blood Vessel Thief, dan 2 charm tingkat tinggi yang muncul secara aneh. Mekos mati dan putra dewa itu diusir. Dunsmith meninggal sebagai akibatnya, dan kekuatan Abu Sein Selena juga rusak parah. Itu sangat sesuai dengan niat Ing Zangwill. Ing Zangwill tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi itu tidak menghalanginya mencapai tujuannya. Ia membunuh Clan Moretti, orang yang terus-menerus mengganggu rencananya, dan mengambil kotak Abu Sein Selena. Ing Zangwill melakukan ritual dengan separuh karakteristik keturunan Death atau kematian. Ia mengonsumsi Abu Sein Selena dan berhasil naik dari sequence 5 jalur Death atau kematian Gatekeeper ke sequence 4 jalur Evernight atau nama lainnya adalah jalur Sleepless atau tanpa tidur yang bernama Night Watcher atau pengawas malam. Dengan demikian, ia menerima karakteristik keilahian dan menjadi seorang demigod atau setengah dewa. Matahari terus bersinar terang di daratan. Hampir tidak ada seorang pun di kota Tingen yang menyadari bagaimana mereka nyaris tidak lolos dari bencana besar. Si monster Ademisol akan sangat bingung karenanya. Buku catatan itu dibalik ke halaman terakhir. Seorang pria paruh baya yang memegang buku itu memiliki rambut pirang gelap, mata biru gelap yang hampir hitam, hidung mancung, dan bibir yang tertutup rapat. Wajahnya seperti patung dan tanpa kerutan sedikit pun. Ia memegang pena bulu klasik dengan tangannya yang agak pucat dan menulis satu baris dengan jelas tanpa mencelupkannya ke dalam tinta. Ia mengakhirinya dengan kalimat sederhana. Kisah Tingen berakhir di sini. Kertas-kertas berdesir saat ia menutup buku itu, hanya menyisakan sampul berwarna coklat. Chapter 211 berjudul Pemakaman. Di basement atau ruang bawah tanah perusahaan keamanan Blackthorn, di ruang jaga gerbang Janis, Leonard duduk bersandar di kursi sambil kakinya disandarkan di atas meja. Tatapannya kosong. Meskipun ia telah disembuhkan menggunakan sihir ritual, kondisinya masih tampak menyedihkan. Saat ini para Beyonder kuat dari Katedral Suci sedang membuat segel pengganti Abu Sein Selena yang telah hilang. Para Beyonder kuat itu memiliki pendapat yang saling berbeda. Sebagian ingin mengisi kekosongan kekuatan menggunakan item suci baru, sementara yang lain percaya bahwa tidak usah repot-repot melakukan itu. Lagi pula, bagi gereja Dewi Evernight, item-item suci itu benda yang langka dan sangat berharga. Yang mereka sarankan adalah mengurangi kehadiran Nighthawks di Tingen dan memindahkan artefak dengan karakteristik hidup atau artefak yang sulit disegel ke markas besar di Cathedral of Serenity atau bahasa Indonesianya adalah Katedral Ketenangan di Keuskupan Backland, dan hanya menyisakan artefak yang lebih mudah untuk dikendalikan. Mereka bermaksud mengirim telegram untuk mengusulkan pertemuan para petinggi untuk mendapatkan suara dari para uskup agung dan diakon berpangkat tinggi. Leonard tidak tertarik dengan perdebatan ini. Ia merasa seolah-olah telah menjadi mayat hidup tanpa kesedihan, duka, kegelisahan, atau kegembiraan. Ia merasa mati rasa. Ia tak ingin bertemu siapapun, hanya sendirian di pojok ruangan. Terkadang ia merasa bingung mengapa si pembunuh itu hanya mengambil karakteristik Beyonder milik Klein dan membiarkan karakteristik Kapten Dun tetap utuh. Catatan, ini terkait hukum kekekalan karakteristik Beyonder ya. Karakteristik Beyonder akan tetap ada walaupun seseorang Beyonder telah meninggal. Nah, setelah Dun meninggal, karakteristik Beyondernya muncul dan masih utuh di tubuhnya walaupun belum dijelaskan berupa apa. Tapi karakteristik Beyonder Klein tak ditemukan di tubuhnya atau di sekitar lokasi. Jadi, Leonard menduga kalau sisa-sisa karakteristik Beyonder Klein dibawa atau dicuri oleh si pembunuh itu. Duk, duk, duk. Langkah kaki bergema di koridor. Si Katron yang lengan kanannya dibalut perban muncul di pintu ruang jaga. Sementara Klein dan yang lainnya menghadapi Megos dan berusaha menyelamatkan kota Tingen, Seka dan para penjaga di gerbang Janis sedang bertempur melawan sebagian artefak disegel yang mencoba kabur. Jika bukan karena kedatangan tepat waktu anggota Minded Punisher dan Mercenary Hiveman, atau kedatangan bala bantuan dari Katedral Suci, ia mungkin juga telah kehilangan nyawanya. Namun demikian, penjaga tua di dalam gerbang Janis gagal bertahan hingga akhir dan meninggal. Leonard, aku menemukan telegram yang belum ditranskripsi di kantor kapten. Itu dikirim oleh Katedral Suci, kata si Katron. Mata hijau Leonard bergerak sedikit, akhirnya tampak bersinar. Ia samar-samar mengingat suara telegram baru yang masuk,
tetapi pertempuran akan segera dimulai saat itu. Ia dan Clint tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Leonard pun menjawab, "Apa isinya?" Leonard menyadari bahwa nada suaranya terdengar serak. Si Catron berambut putih dan bermata hitam itu menjawab tanpa ragu. "Waspadalah terhadap Inzangwil. Waspadalah terhadap artefak yang disegel nomor 0-08. Inzangwil, uskup agung yang mengkhianati gereja, gatekeeper, atau bahasa Indonesianya adalah penjaga gerbang. Yang gagal naik sequence itu, artefak yang disegel nomor 0-08, pena bulu biasa." Leonard bergumam pada awalnya sambil mengingat-ingat. Lalu ia memiringkan kepalanya ke samping. Tiba-tiba ia menyipitkan matanya. Perasaan lesu dan kesedihan menghilang dari tubuhnya. Jadi begitu ceritanya. Leonard menarik kakinya ke belakang dan berdiri. Mata hijaunya menyala dengan semangat. Ia menatap si Catron kemudian berkata, "Aku ingin bergabung dengan Red Gloves." Atau bahasa Indonesianya adalah sarung tangan merah. Red Gloves atau bahasa Indonesianya adalah sarung tangan merah adalah nama kode untuk tim elit Nighthawks. Dalam keadaan normal, tim Nighthawks berlokasi di daerah setempat dan memiliki wilayah di bawah yurisdiksi mereka masing-masing. Mereka tidak diizinkan untuk menangkap penjahat di luar wilayah yurisdiksi mereka tanpa izin. Karena itu, beberapa penjahat akan mengubah lokasi mereka setelah setiap kejahatan sehingga sangat merepotkan bagi Nighthawks. Untuk mengatasi hal ini, Gereja Dewi Evernight membentuk Red Gloves atau sarung tangan merah. Mereka adalah pasukan elit yang dipilih dengan seleksi yang ketat. Beberapa bahkan memiliki item suci. Misi mereka adalah untuk memperkuat tim Nighthawks yang meminta bantuan, serta melacak dan menangkap para penjahat tanpa batasan apapun. Di beberapa kalangan, mereka juga disebut sebagai pengejar atau anjing pemburu. Red Gloves. Tapi untuk bergabung dengan mereka, minimal kau harus sequence 7. Selain itu, bahaya yang dihadapi Red Gloves atau sarung tangan merah berkali-kali lebih tinggi daripada Nighthawks biasa, kata si Catron dengan cemas dan ragu. Leonard tersenyum dengan dingin. Sebentar lagi aku akan bisa naik sequence. Matanya menjadi dingin, ia mengertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan balas dendam. Inzangwil, jangan mati sampai aku sudah cukup kuat." Baiklah, si Catron sepertinya sudah menebak pikiran Leonard. Ia menghela nafas. Hampir setengah dari tim kita akan diisi oleh orang baru. Jarang sekali melihat tim Nighthawks porak-poranda seperti ini. Ekspresi Leonard berubah gelap. Ia mengertakkan giginya kemudian berkata, "Apakah jenazah Clint dan Kapten sudah siap?" "Iya," Sika mengangguk dengan samar. Leonard tiba-tiba melangkah menuju pintu. "Aku akan memberitahu keluarga mereka." Kemudian ia berkata dalam hati, "Aku akan menangani tugas yang paling tidak ingin kutangani ini. Aku akan melakukannya." Di jalan Daffodil Street nomor 2, Melissa duduk di sofa, memeriksa 3 tiket di tangannya. Ia melihat kata-kata, tanggal yang tercetak, dan nomor kursi. Benson duduk di sampingnya, mengamati adiknya ini sambil tersenyum. Posturnya tampak santai. Tiba-tiba mereka mendengar bel pintu berbunyi. Ding dong. Melissa melirik pelayan mereka yang sibuk, Bella, lalu ia mengambil ketiga tiket itu dan berdiri, tampak sedikit bingung. Ia berlari cepat ke pintu, rambut hitamnya lebih berkilau dari sebelumnya, wajahnya tidak lagi kurus. Warna kulitnya kemerahan dan mata coklatnya tampak lebih cerah dan bersemangat. Memutar gagang pintu dan membukanya, Melissa terdiam sejenak. Ia tak mengenali tamu yang datang. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata hijau. Ia tampak tampan, tetapi wajahnya pucat luar biasa. Di matanya tersembunyi kesedihan yang mendalam. "Bolehkah saya tahu siapa Anda?" tanya Melissa, merasa agak bingung. Leonard sengaja menyelipkan jas formal hitam di atas kemeja putihnya. Ia berkata dengan suara serak, "Aku rekan kerja saudaramu, Clint." Jantung Melissa tiba-tiba berdebar kencang. Ia secara naluriah berjingkat untuk melihat ke belakang Leonard, tetapi tidak melihat siapapun. Ia berkata dengan getaran aneh dalam suaranya, "Di mana kakak?" Leonard menutup matanya, menarik nafas sambil berkata, "Aku sangat menyesal, saudaramu, Clint, meninggal di tangan seorang penjahat keji saat ia mencoba menyelamatkan orang lain. Dia seorang pahlawan sejati." Melissa melebarkan matanya dengan perlahan, tubuhnya gemetar, tak terlihat. 3 tiket di tangannya jatuh ke lantai.
Tiket-tiket itu menghadap ke atas, tampak judul drama teater tertulis di atasnya, The Return of Count. Beberapa saat kemudian, duduk di ruang tamu keluarga Moretti, Leonard tidak berani menatap langsung Melissa dan Benson. Namun, bayangan penampilan mereka berdua terus terlintas di benaknya. Gadis yang penuh dengan kemudaan dan semangat itu membuka matanya lebih lebar. Ia tidak bicara dan matanya tampak kosong. Keheningan membuatnya tampak seperti boneka. Benson mempertahankan postur tubuh normal, tetapi sesekali ia tampak linglung. Kata-katanya keluar dengan perlahan. Leonard lalu berkata, "Intinya seperti itu. Aku sangat menyesal karena tidak dapat mencegahnya tepat waktu. Perusahaan keamanan Blackthorn, kepolisian, dan mereka yang dibantunya telah menjanjikan kompensasi duka cita sekitar 6.000 pounds," kata Leonard sambil matanya melirik ke sekelilingnya. Tiba-tiba Benson menyela, suaranya serak saat ia berkata, "Di mana jenazahnya?" Aku bertanya, "Di mana jenazah Klein?" Ia mengerutkan bibir dan terdiam sejenak. "Kapan kita bisa melihatnya?" Lalu Leonard pun menjawab, "Di perusahaan, kau bisa melihatnya sekarang." Jawab Leonard, tak mampu menyembunyikan kesedihannya. "Baiklah." Benson menggerakkan bibirnya yang kaku dengan susah payah. "Izinkan aku ke kamar mandi dulu." Tanpa menunggu jawaban Leonard, ia segera masuk ke kamar mandi dan membanting pintu hingga tertutup. Ia berdiri di depan wastafel dan menyalakan keran, membiarkan air mengalir. Ia membungkuk dan berulang kali memercikkan air ke wajahnya. Saat ia melakukan itu, tindakannya tiba-tiba terhenti. Tidak ada yang berubah untuk waktu yang lama, hanya menyisakan suara air mengalir yang bergema di kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Benson mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin. Ia melihat wajahnya dipenuhi tetesan air. Kemerahan di matanya tak mungkin disembunyikan lagi. Beberapa hari kemudian, di sudut pemakaman Raphael, setelah pemakaman Dunn selesai, kerumunan orang berkumpul di depan batu nisan baru. Di atasnya terdapat foto hitam putih Klein. Melissa berdiri di depan liang kubur, matanya kosong. Di sampingnya Elizabeth terus menyeka air matanya. Leonard, Benson, Frey, dan Brett membawa peti mati dan berjalan mendekat, menurunkan peti mati ke dalam liang kubur. Setelah pendeta memberikan pidato penghormatan dan doa pribadi, kuburan itu diisi dengan tanah menutupi peti mati hitam di dalamnya sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Melissa berlutut dan melemparkan peluit tembaga yang ia temukan di tubuh kakaknya itu. Leonard menoleh dan melihat pemandangan itu. Hatinya berat, namun ia mengagumi betapa kuatnya gadis ini. Ia tahu bahwa gadis ini tidak menangis setelah menerima kabar buruk darinya. Sebaliknya, ia tetap diam dengan menyedihkan. Kuburan itu diratakan dan sebuah lempeng batu diletakkan di atasnya. Leonard menatap batu nisan Klein untuk terakhir kalinya. Ada 3 baris tulisan di epitafnya. "Kakak laki-laki terbaik, adik laki-laki terbaik, rekan kerja terbaik." Dalam suasana duka, anggota perusahaan keamanan Blackthorn perlahan-lahan pergi. Selena dan Elizabeth juga berpamitan karena ajakan keluarga mereka. Hanya Benson dan Melissa yang tersisa. "Aku akan menyewa kereta kuda." Benson tampak sangat lesu, seolah-olah ia sudah lama tidak tidur. "Baiklah." Melissa mengangguk. Setelah melihat kakaknya pergi, ia menoleh ke batu nisan. Ia berjongkok dan menyembunyikan wajahnya di lengannya. Setelah beberapa saat hening, Melissa tiba-tiba mengumpat, "Bodoh." Dia menangis tanpa suara, air matanya tak kunjung berhenti. Malam hari pun tiba. Di pemakaman Raphael, Azik dengan warna kulit sawo matangnya berdiri di depan makam Klein sambil memegang buket bunga putih. Ia terdiam cukup lama hingga akhirnya menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. "Maaf, aku terlambat 10 menit, tapi kurasa aku tahu siapa itu." Ia membungkuk dan meletakkan buket bunga, lalu berbalik meninggalkan pemakaman. Ia juga meninggalkan Tingen, tetapi ia tidak mengambil peluit tembaga di dalam makam Klein itu. Tempat itu kembali sunyi dan tenang di bawah cahaya bulan merah tua. Tiba-tiba lempeng batu yang menutup makam Klein terbuka. Sebuah tangan pucat muncul dari tanah. Sebuah tangan keluar. Hus, batu nisan disingkirkan. Penutup peti mati didorong terbuka. Klein duduk tegak dan melihat sekeliling. Kebingungan. Ingatan terakhirnya adalah pada saat ia melihat sepatu bot kulit baru dan telapak tangan yang mencengkeram kotak abu Sensilena. Segala sesuatu setelah itu terasa seperti tidur tanpa mimpi. Catatan, Klein masih hidup.
Jadi alasan karakteristik Beyonder Clint tak ditemukan di tubuhnya atau di sekitar tubuhnya adalah karena memang dia belum meninggal, jadi sisa karakteristik Beyonder itu memang tidak keluar. Padahal Leonard mengira kalau karakteristik Beyonder Clint diambil atau diserap oleh si pembunuh itu, yaitu Inch Zhangwil. Oke, lanjut. Clint secara naluriah menundukkan kepalanya dan membuka kancing bajunya. Ia menatap sisi kiri dadanya dan melihat luka parah, serta jantungnya yang hilang sedang bergerak-gerak menutup, yang menandakan proses penyembuhan. Mirip dengan bagaimana ia pulih dari luka tembak di pelipisnya saat awal ia bertransmigrasi ke dunia ini dulu. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini pemulihannya jauh lebih lambat dan jauh lebih sulit. Selanjutnya kita masuk ke chapter 212 yang berjudul Sang Pembalas Dendam. Di bagian utara kerajaan Lone Kingdom, angin September yang terasa lebih dingin bertiup kencang di pemakaman. Suasananya bahkan lebih suram dan dingin dari biasanya. Dinginnya membuat Clint tersadar dan ia bergumam sambil tersenyum dengan getir. Sepertinya masih ada beberapa rahasia yang belum diketahui di balik transmigrasiku ke dunia ini. Tapi sepertinya aku hanya bisa bangkit kembali paling banyak 2 kali lagi, tidak lebih. Dan jika aku sampai hancur berkeping-keping atau tubuhku remuk total, siapa tahu apakah kemampuan pemulihan ini akan bisa berguna. Setelah setengah menit, Clint mengancingkan jasnya dan menyadari bahwa ia mengenakan kemeja dan tuxedo baru. Tetapi kini keduanya tertutup tanah dan debu. Benson dan Melissa benar-benar tidak tahu cara menabung. Pikiran itu muncul di benaknya. Ia menopang berat badannya dengan tangan dan bangkit berdiri, menyadari bahwa ia masih memiliki kemampuan klon atau badutnya. Kakak laki-laki terbaik, adik laki-laki terbaik, rekan kerja terbaik. Clint menatap batu nisannya dan membaca tulisannya. Ia merasakan hatinya berat seolah merasakan perasaan putus asa yang dialami Melissa dan Benson. Ini mungkin bahkan lebih menyedihkan daripada menyaksikan Kapten mati di depan mataku. Ia menghela nafas dan mengalihkan pandangannya. Pikirannya masih kacau, tetapi Clint tahu bahwa ia harus segera membereskan tempat kejadian dan tidak membiarkan siapapun menyadarinya. Bangkit dari kematian bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Selama proses merapikan kuburnya lagi, intuisinya menyadari keberadaan peluit tembaga Azik. Karena itu ia menggali dan membersihkannya. Namun Clint tidak bermaksud memanggil pengirim pesan Tuan Azik itu segera. Ia memutuskan untuk mencari tahu situasinya terlebih dulu. Clint mengangkat tangan kirinya dan melihat pendulum perak berbandul topas yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Kurasa ini dianggap sebagai objek yang dibawa ke dalam kubur. Clint tertawa kecil dan melepaskan pendulum itu. Ia melihat sekeliling dan wajahnya menjadi muram. Kapten juga seharusnya dimakamkan di pemakaman ini. Aku rasa. Ia mengubah arah 2 kali dan akhirnya menentukan lokasi batu nisan Dun menggunakan ramalan pendulum arwah. Diterangi cahaya bulan crimson, Clint berjalan berkeliling dan mencari selama sekitar 15 menit hingga akhirnya ia melihat foto hitam putih Kapten. Foto itu memiliki ekspresi lembut, rambut yang mulai menipis, mata abu-abu. Tidak ada yang aneh dibandingkan sebelumnya. Di bawah foto Dun terdapat nama, tanggal lahir, tanggal kematian, dan tulisan. Sang pelindung sejati, mitra yang paling terpercaya, Kapten selamanya. Clint menatap dalam keheningan dan entah mengapa penglihatannya menjadi kabur. Ia merasa seolah-olah telah kembali ke hari itu lagi. Ia melihat Kapten menoleh ke arahnya dan mengedipkan matanya. Ia berbicara dengan suara lembut dan santai. Kita menyelamatkan Tingen. Kapten, Clint berteriak dalam diam. Ia berdiri di sana seperti patung selama beberapa menit sampai tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kapten, kondisi mentalmu jelas tidak dalam kondisi terbaik hari itu. Kau bahkan mengatakan hal-hal seperti O'Neill akan membawa banyak kebahagiaan bagi kita jika ia tak kehilangan kendali, seolah-olah kau akan menyerapnya. Dia adalah misteri Pryor, Kapten, atau pembongkar misteri. Dan kau adalah Nightmare. Kalian beda jalur, kau tidak bisa menyerap karakteristik Beyonder yang ditinggalkannya. Ya, kau juga tak bertanya padaku serangan ofensif kuat apa yang aku miliki. Apakah itu kepercayaan atau kau lupa tentang itu, tapi kau pasti menebak sesuatu. Aku hanya mengambil satu artefak di segel saat itu dan mengatakan itu untuk Leonard. Bahkan tanpa perlu berpikir pun, kau seharusnya bisa menduga bahwa aku memiliki serangan kuat lain. Setelah mengatakan itu, Clint berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas.
Aku tak tahu apa aku sekarang ini. Mungkin aku hanyalah roh jahat yang merangkak kembali dari neraka untuk membalas dendam. Saat berbicara, ia tiba-tiba berhenti. Air matanya mengalir di pipinya dan akhirnya ia berteriak pelan dengan suara tercekat. Kapten, kami merindukanmu. Kalian merasakan angin menerpa dirinya saat ia mengangkat tangannya untuk menyika air matanya dan membersihkan hidungnya. Ia kembali terdiam dan menemukan tempat tersembunyi di dekatnya. Ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan memasuki dunia di atas kabut kelabu. Ia ingin menemukan orang yang membunuhnya dengan bantuan ramalan. Ia ingin mengetahui pembunuh yang memicu semua ini. Glenn lalu bergumam dalam hati. Karena ia sudah muncul di hadapanku, aku yakin aku bisa meramalkan beberapa informasi. Setelah masuk ke dunia di atas kabut kelabu, Glenn duduk di kursi kehormatan milik The Fool. Sebuah perkamen kulit kambing berwarna kuning kecoklatan dan pena muncul di hadapannya. Karena tubuh fisiknya di dunia nyata berada di luar, Glenn tidak menunda dan segera menuliskan pernyataan ramalannya setelah berpikir sejenak. Orang yang membunuhku. Ia mengucapkannya 7 kali dan bersandar di kursi. Ia memasuki mimpinya dengan bantuan cogitation. Di dunia mimpi yang kabur itu, terdapat banyak sekali titik-titik cahaya yang menari dan berkumpul. Pada akhirnya, mereka membentuk sebuah pemandangan. Sepasang sepatu bot kulit baru, sepasang tangan yang agak pucat, dan kotak abu Saint Selena yang dipegang oleh tangan pucat itu. Ia mendongak, dan ia melihat seorang pria paruh baya dengan rambut pirang gelap pendek. Ia mengenakan setelan hitam dan 2 kancing. Dan salah satu matanya jelas buta, sementara yang lainnya sangat biru hingga hampir hitam. Fitur wajahnya seperti ukiran dan wajahnya sama sekali tidak berkerut. Gambaran itu lalu hancur berkeping-keping dan Glenn terbangun dari mimpinya. Alisnya berkerut rapat, ia merasa pembunuhnya sangat familiar. Sebagai seorang sir atau peramal, ia segera mengerti mengapa ia merasa orang itu familiar. Itu karena ia pernah melihat foto pria itu di pengumuman buron. Pembunuhnya adalah In Zhangwil. Dia adalah mantan uskup agung gereja di Evernet yang mencuri artefak yang disegel nomor 0-08. Dia. Banyak sekali bayangan melintas di kepala Glenn, dan akhirnya ia berhenti pada adegan ketika In Zhangwil mengambil kotak abu Saint Selena. Glenn mengeluarkan tangannya dan mengetuk tepi meja perunggu yang panjang dengan jarinya. Ia merasa tiba-tiba mengerti banyak hal. Kapten mengatakan bahwa seorang Beyonder yang meninggal secara normal akan meninggalkan karakteristik Beyonder. Ketika dikumpulkan bersama, karakteristik tersebut setara dengan ramuan atau poison, dan hanya perlu bahan tambahan saja. Dengan kata lain, selama seseorang mengetahui bahan tambahan yang sesuai, mereka dapat naik sequence menggunakan sisa-sisa karakteristik Beyonder. Tentu saja seseorang tidak dapat mengkonsumsi melebihi sequence mereka. Karena itu, akan mudah menyebabkan hilangnya kendali atau menjadi gila. Karena In Zhangwil adalah gatekeeper atau penjaga gerbang, sequence 5 dari jalur death atau kematian atau bisa disebut jalur corpse collector atau pengumpul mayat, dia ingin menjadi Beyonder tingkat tinggi, seorang demigod dengan cara pindah jalur sequence. Dia memiliki 3 pilihan. Yang pertama jelas sequence 4 dari jalur death atau kematian. Yang kedua adalah sequence 4 dari jalur sleepless atau tanpa tidur. Dan yang ketiga adalah sequence 4 dari jalur God of Combat atau Dewa Pertempuran, yaitu jalur Demon Hunter atau pemburu iblis. Saint Selena adalah seorang saint. Ia berada di sequence 4 atau sequence 3 mungkin. Abunya setara dengan salah satu dari 2 ramuan sequence yang bisa saling pindah jalur dengan jalur death atau kematian. In Zhangwil yang dulunya seorang uskup agung pasti tahu persis sequence mana Saint Selena itu. Dan dia pasti tahu bahan tambahan yang dibutuhkan. Apakah motif sebenarnya dalam merencanakan semua ini adalah mendapatkan abu Saint Selena dan naik ke sequence 4 di jalur sleepless? Tengkorak keturunan death atau kematian itu mungkin bahan yang dibutuhkan untuk ritual khusus. Lagi pula itu berasal dari jalur sequence death. Dari kelihatannya targetnya adalah kapten dan bukan aku. Dia benar-benar dalang di balik semua ini. Setelah mengetahui hal ini, Glenn menuliskan pernyataan ramalan lagi. Ia mengambil pendulumnya dan membiarkan topas menggantung di atas permukaan kertas yang ditulisi pernyataan ramalan itu. Setelah mengucapkan pernyataan itu, ia membuka matanya dan melihat bandul topas berputar searah jarum jam. Itu berarti informasi yang diberikannya sudah cukup. Dan ramalannya berhasil. Itu berarti In Zhangwil benar-benar telah merencanakan serangkaian peristiwa untuk mendapatkan abu Saint Selena untuk naik ke sequence 4. Glenn mengetuk tepi meja lagi sambil merenungkan pernyataan lain.
In Zhangwil hanyalah gatekeeper atau penjaga gerbang sequence 5. Mengandalkan kekuatannya sendiri akan mustahil untuk menciptakan begitu banyak kebetulan. Misalnya, agar Migos mengikuti rencananya dan mengunjungi Nighthawks pada waktu yang tepat. Jadi, apakah itu kekuatan artefak yang disegel nomor 0-08? Bentuknya berupa pena bulu biasa. Fungsinya untuk menulis peristiwa yang pasti akan terjadi? Tidak, kalau memang semudah itu, In Zhangwil bisa saja menulis bahwa kotak abu Senselna tumbuh sepasang sayap dan terbang ke tangannya. Lalu dia tinggal menunggu di rumah. Pasti ada batasan tertentu untuk menggunakan artefak ini. 0-08 kemungkinan besar tidak memiliki kemampuan tempur langsung. Kalau tidak, In Zhangwil bisa saja menerobos gerbang Canis di Tingen. Sebagai salah satu artefak yang disegel paling berbahaya, mungkin artefak ini dapat membuat orang bertindak sesuai dengan deskripsinya tanpa disadari. Itulah alasan dibalik semua kebetulan itu. Jika itu benar, maka 0-08 cukup menakutkan. Bahkan Migos yang sedang mengandung putra dewa jahat pun mengikuti pengaturan deskripsinya. Tidak heran artefak yang disegel tingkat 0 disebut amat sangat berbahaya. Sangat penting dan sangat rahasia. Tidak boleh ditanyakan, disebarluaskan, dijelaskan, ataupun dimata-matai. Glenn berhenti mengetuk tepi meja. Ia mencoba menduga, tetapi sayangnya dugaannya gagal karena kurangnya informasi. Ia melihat beberapa menit telah berlalu dan ia berencana untuk kembali ke dunia nyata sesegera mungkin. Karena itu, ia tidak membiarkan pikirannya melayang-layang. Tetapi ia menuliskan pernyataan ramalan terakhirnya. Kota tempat In Zhangwil berada. Karena keberadaan artefak yang disegel nomor 0-08 dan fakta bahwa In Zhangwil kemungkinan telah menjadi demigod atau sequence 4, Glenn tidak dapat menentukan lokasi tepatnya secara langsung. Ia hanya dapat melakukan penyelidikan secara garis besar. Tentu saja, tanpa dunia di atas kabut kelabu, hal itu tidak mungkin dilakukan. Ia pasti akan gagal dalam ramalannya. Meskipun itu hanya garis besar, ia bersandar di kursinya dan mengucapkan pernyataan ramalan 7 kali. Ia lalu bermimpi lagi untuk memasuki dunia yang kabur. Dunia yang kabur itu tiba-tiba retak dan ada sungai lebar yang agak keruh. Ada jembatan besar di atas sungai. Kedua tepian sungai memiliki dermaga yang berjejer satu demi satu. Ada banyak barang dan banyak pekerja serta kapal. Di timur laut sungai terdapat deretan rumah. Sebagian besar rumah memiliki gaya arsitektur kerajaan Lone Kingdom saat ini. Seperti atap poligenik, jendela oriel, dan tidak ada beranda di jalan. Selain itu ada banyak arsitektur gotik. Jalan-jalan dipenuhi orang-orang dan kereta kuda. Dari waktu ke waktu terlihat mesin-mesin aneh. Semakin ke timur ia pergi, semakin banyak cerobong asap dan semakin berasap udaranya. Ketika ia menuju ke barat, ketinggiannya meningkat dan ada rumah-rumah berwarna abu-abu kebiruan, krem, dan kuning muda yang melingkari kastil-kastil mewah dan menara jam bergaya gotik. Tung, bunyi lonceng jam terdengar dan menyadarkan Glenn ia tahu kota mana yang telah dilihatnya ini. Tanah Harapan dan kota dari segala kota, Backland. Selanjutnya kita masuk ke chapter 213 yang berjudul Pandangan Lain. Jadi In Zhangwil telah pergi ke Backland. Aku penasaran berapa lama dia akan tinggal di sana. Ya, aku harus mencari tahu cepat atau lambat. Glenn mencondongkan tubuhnya ke depan sambil berpikir. Ia menghapus tulisan di perkamen kulit kambing dan menulis pernyataan ramalan baru. Lokasi Lanefus saat ini. Dari sudut pandangnya, orang yang menyebabkan kematian kapten dan dirinya yang hampir mati tidak diragukan lagi adalah In Zhangwil. Tetapi Lanefus yang gila itu jelas merupakan kaki tangan yang tidak dapat menghindari tanggung jawab. Dia harus membayar harganya dengan nyawanya. Setelah merapal pernyataan ramalan itu sebanyak 7 kali, Glenn sekali lagi memasuki mimpi. Tetapi pemandangan yang muncul setelah dunia berkabut hancur sama dengan yang telah dilihatnya sebelumnya. Lanefus juga berada di Tanah Harapan, kota dari segala kota, Backland. Glenn membuka matanya, sedikit bingung. Ia telah meramalkan lokasi spesifik Lanefus, tetapi hasilnya masih berupa wilayah yang cakupan areanya luas, tidak spesifik, serta samar-samar. Glenn lalu bergumam dalam hati. Ini berarti bahwa tingkat kekuatan Lanefus pasti jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Tidak, bisa juga ia menerima keuntungan besar, karena membantu putra sang pencipta sejati untuk turun ke dunia ini. Misalnya sedikit karakteristik keilahian, atau benda yang mirip dengan plasenta yang ditinggalkan bayi Migos. Yang terakhir kemungkinan besar telah diambil oleh In Zhangwil.
Pikiran-pikiran itu melintas di benak Clint saat ia bergumam sendiri sambil membuat asumsi awal. Setelah memastikan perkiraan area tempat kedua musuhnya itu berada, ia memikirkan masalah lain. Ia masih belum memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Clint masih sequence 8 dan Lanevus setidaknya sequence 8 atau sequence 7. Jadi Clint harus lebih kuat lagi. Di sela-sela pikirannya, Clint memutuskan untuk menambahkan ramalan lain. Ia merenungkan pernyataan itu sebelum menulis dengan sungguh-sungguh. Kesempatanku untuk menjadi lebih kuat. Dia dengan lembut meletakkan pena di atas meja dan bersandar, lalu ia menutup matanya. Ia melafalkan pernyataan itu dalam hati dan tertidur lelap dengan bantuan cogitation. Di dunia yang berkabut itu, ia sekali lagi melihat pemandangan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sungai, dermaga, cerobong asap, kerumunan orang, kastil, berbagai mesin, dan menara jam bergaya gotik. Ia sekali lagi melihat ibu kota kerajaan Non Kingdom, Backland. Segera setelah itu pemandangan berubah. Ia melihat puncak yang megah menembus awan, dan di atasnya ia melihat istana kuno yang megah. Ia melihat singgasana raksasa yang dibahat dari batu, dihiasi dengan permata kusam dan emas. Ia melihat pupil vertikal aneh yang terbentuk dari simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu hancur tanpa peringatan. Clint perlahan duduk dan mengetuk tepi meja dengan jarinya. Peluang bagiku untuk menjadi kuat ada di Backland. Lalu, apakah gambaran kedua merujuk pada puncak utama pegunungan Hornachis? Harta karun yang ditinggalkan oleh keluarga Antigonus? Pupil vertikal aneh yang terbentuk dari simbol-simbol misterius yang tak terhitung jumlahnya yang disampaikan oleh Miss Fortune Cloud Puppet atau boneka kain pembawa malapetaka saat artefak itu terpengaruh oleh buku catatan keluarga Antigonus? Saat aku berjaga di gerbang Canis waktu itu adalah kunci untuk memulai semua ini. Banyak pikiran melintas di benaknya. Clint memutuskan bahwa ia tak perlu terburu-buru untuk mengunjungi pegunungan Hornachis. Bahkan seorang demigod tingkat 4 pun mungkin tidak mampu menghadapi bahaya yang ada di sana. Kurasa aku akan ke Backland dulu. Clint menghela nafas dan mengambil keputusan itu. Ia turun dan keluar dari ruang misterius di atas kabut kelabu. Ketika kembali ke dunia nyata, ia perlahan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan menuju makam Dunsmith. Ia menatap dalam-dalam gambar dan tulisan di batu nisan tersebut. Clint perlahan membuat gestur bulan merah tua di dadanya dan berjalan keluar dari pemakaman. Sebagai seorang mantan Nighthawks, seorang Nighthawks yang harus berpatroli secara teratur di pemakaman Raphael, Clint cukup familiar dengan rute para penjaga, serta lingkungan di sekitarnya. Ia berhasil meninggalkan pemakaman dengan mudah, tanpa menimbulkan kekhawatiran. Ia mengikuti jalan berkerikil menuju Tingen, menggunakan naungan pepohonan sebagai tempat berlindung. Malam itu damai dan bulan tampak begitu indah. Clint berjalan sendirian. Pikirannya melayang liar dan tak terkendali. Terkadang ia mempertimbangkan rencana balas dendamnya. Terkadang mengenang kembali saat-saat yang ia habiskan bersama kapten. Terkadang mengingat kesedihan tersembunyi Oldnell di balik humornya. Tanpa disadari, Clint memasuki jalan terdekat, seperti hantu yang gentayangan, melewati setiap belokan. 2 jam kemudian, ia terbebas dari keadaan itu dan kembali dapat mengendalikan pikirannya sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ia saat ini berdiri di jalan Daffodil Street. Di seberangnya adalah rumah yang ia tinggali bersama saudara laki-laki dan perempuannya. Secara naluriah, Clint kembali ke sini. Ia melangkah maju dengan gembira. Tapi tiba-tiba ia berhenti. Ia tersenyum ketir, bergumam dengan nada merendahkan diri. Jika aku ke sana dan mengetuk pintu, Melissa mungkin akan pingsan karena kaget. Benson akan sangat gugup sampai rambutnya mulai rontok. Sambil menggelengkan kepala, Clint menatap pintu yang familiar itu sejenak sebelum menuju jalan Iron Cross Street. Ini juga tidak apa-apa. Hal yang kulakukan di masa depan tidak akan melibatkan mereka. Kompensasi yang diberikan kepada mereka oleh tim Nighthawks dan Departemen Kepolisian akan cukup bagi mereka untuk menjalankan kehidupan kelas menengah yang stabil. Bahkan jika Melissa gagal mendapatkan pekerjaan pun, dan Benson kehilangan pekerjaannya pun, itu masih akan tetap cukup. Clint berjalan diam. Ia mulai merasa lelah. Tetapi sebagai seorang yang telah mati, dia tidak memiliki barang-barang lain selain pakaian yang dikenakannya, pendulum topasnya, dan peluit tembaga Tuan Azik. Dia tidak punya uang, tidak punya soli, tidak punya sen. Haruskah aku meniup peluit untuk mengirim surat kepada Tuan Azik dan memintanya membantuku? Clint tertawa optimis. Lupakan saja. Aku sebaiknya tidak menghubunginya untuk saat ini. Mungkin In Zhang Will masih mengawasinya. Aku akan mencarinya saat waktunya tepat.
Bagi monster tua yang telah mengalami kehidupan tak terhitung selama ribuan tahun, dia seharusnya bisa memahami kebangkitanku. Setidaknya malam ini tidak terlalu dingin. Aku akan mencari tempat tidur untuk sementara waktu dan pergi ke Bank Backland cabang Tingen besok pagi untuk mengambil uang di rekening anonimku. Karena belakangan ini terlalu banyak hal yang harus dilakukan, Glenn tidak punya waktu untuk memulai eksperimen dengan ritual pengorbanan atau persembahan. Ia juga belum menyentuh uang 300 pound di rekening anonimnya itu. Itu seharusnya cukup untuk menopang pengeluaranku beberapa waktu. Besok aku akan membeli koran untuk memastikan hari ini hari apa. Nona Justice dan yang lainnya tidak melakukan doa baru, yang berarti aku tidak akan melewatkan pertemuan selanjutnya. Pikir Glenn sambil mencari tempat yang tidak berangin. Ia duduk dan melepas jaketnya. Ia menggunakannya sebagai selimut bersandar di dinding untuk tidur. Tidak lama setelah ia tertidur, ia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Ia melihat seorang polisi memegang pentungan. Ia hanya memiliki satu tanda pangkat di epauletnya, pangkat polisi terendah. Glenn meliriknya untuk memastikan identitasnya. Polisi itu berkata dengan garang, "Kau tidak boleh tidur di sini. Jalan dan taman bukan untuk kalian para gelandangan pemalas dan pengangguran untuk tidur di sini. Itu adalah syarat-syarat dalam undang-undang kemiskinan." "Benarkah begitu?" kata Glenn dalam hati. Mengingat identitasnya yang sensitif, ia tidak membantah polisi itu. Ia meraih jaket dan terus berjalan hingga fajar. Tak lama kemudian, ia menundukkan kepala dan memasuki Bank Backland cabang Tingen. Ia menarik 200 pound dengan kata sandi yang telah ia set tempo hari. Menyisakan sepertiga uang sebagai tabungan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Glenn mendengar doa ketika ia menulis kata sandi dalam aksara Hermes kuno. Catatan, ini karena kata sandi yang disetnya adalah mantra ya. The Fool yang tak berasal dari era ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada orang lain yang memakai sandi itu untuk mengambil uang simpanannya, Glenn akan tahu. Oke, lanjut. Glenn kemudian menghabiskan 38 pound untuk 2 set pakaian formal, 2 kemeja, 2 celana panjang, 2 pasang sepatu bot kulit, 2 dasi kupu-kupu, 4 pasang kaos kaki, serta 2 jaket tebal berkancing ganda, 2 mantel bulu berwarna polos, dan 2 pasang celana panjang tebal sebagai persiapan untuk musim dingin. Ia juga membeli tongkat, dompet, dan tas koper kulit. Setelah menyelesaikan pembeliannya, Glenn mencari hotel untuk mandi dan berganti pakaian. Ia menyewa kereta kuda sewaan dan langsung ke stasiun kereta di Tingen untuk menghindari bertemu dengan orang yang dikenalnya. Di perjalanan, ia membeli koran dan menemukan bahwa hari itu adalah hari Minggu. Perjalanan dari Tingen ke Backland dengan kereta api memakan waktu sekitar 4 jam. Kursi kelas 1 yang mewah harganya sekitar 3/4 pound atau 15 soli. Kursi kelas 2 harganya 10 soli atau setengah pound. Kursi kelas 3 yang penuh sesak dan kurang terawat harganya cukup murah, hanya 5 soli. Glenn berpikir sejenak sebelum membeli sebuah tiket kereta yang berangkat pukul 2 siang. Kursi kereta kelas 2. Glenn kemudian mencari tempat duduk acak di ruang tunggu dengan tiket dan barang bawaannya di tangan. Saat itu baru sedikit lewat pukul 9 pagi. Ia senang karena kerajaan Lone Kingdom tidak memiliki sensus yang ketat. Ia dapat membuktikan identitasnya hanya dengan menggunakan tagihan air dan gas, serta uang sewanya selama 3 bulan terakhir. Membeli tiket kereta bahkan lebih mudah, karena yang dibutuhkan hanyalah uang. Tiba-tiba Glenn merasakan kekosongan di hatinya saat ia duduk di ruang tunggu itu, memikirkan bagaimana ia akan berangkat ke Backland dari Tingen sore harinya nanti. Ia teringat pada saudara perempuannya yang selalu memberinya aura keibuan. Ia teringat pada saudara laki-lakinya yang suka melontarkan lelucon-lelucon yang garing. Ia teringat bagaimana mereka akan mengisi perut mereka begitu penuh sehingga mereka tidak ingin bergerak. Mengingat adegan-adegan ini, Glenn tiba-tiba tertawa. Ia tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat. Ia ingin bertemu dengan saudara-saudaranya sekali lagi. Pada saat itu, Glenn tiba-tiba menyadari mengapa ia tidak memilih kereta yang berangkat lebih awal, tetapi malah membeli tiket kereta untuk jadwal pemberangkatan kereta pukul 2. Ia membawa barang bawaannya dan meninggalkan ruang tunggu dengan cepat, menaiki kereta kuda sewaan, kembali ke jalan Daffodil Street. Kemudian ia bersembunyi di tempat teduh di seberang jalan rumahnya dan menatap pintu rumahnya. Ia merasa ingin sekali pergi ke sana, tetapi ia tidak mampu untuk menyeberangi jalan yang lebar itu. Glenn menatap dari seberang jalan dengan linglung. Ia tiba-tiba merasa perasaan kehilangan tempat tinggal. Ia pernah merasakan hal serupa saat baru saja berinkarnasi ke dunia ini. Tiba-tiba, ia melihat pintu rumah terbuka saat Melissa dan Benson keluar.
Melissa mengenakan gaun hitam dan topi berenda hitam. Benson mengenakan kemeja, rompi, celana panjang, mantel, dan topi top hat. Semuanya berwarna hitam. Keduanya tampak lesu dan murung. Melissa menjadi lebih kurus. Mengapa Benson begitu pucat? Hati Clint terasa sakit. Ia membuka mulutnya tetapi tidak bisa meneriakkan nama mereka. Tanpa disadari, ia mengikuti Benson dan Melissa ke alun-alun kota terdekat. Ia melihat tenda-tenda telah didirikan di sana lagi. Sebuah rombongan sirkus baru sedang berada di kota untuk pertunjukan. Benson mengeluarkan uang dan membeli tiket masuk, lalu mengajak Melissa masuk ke sirkus. Ia memaksakan senyum. Rombongan sirkus ini sangat terkenal. Melissa mengangguk tanpa ekspresi. Oke. Tiba-tiba ia terpleset dan hampir jatuh. Clint yang juga sedang membeli tiket membuka mulutnya. Ia ingin sekali membantu adiknya, tetapi ia hanya bisa menarik kembali tangannya yang secara naluriah telah diulurkannya dan berdiri tak berdaya di tengah keramaian. Benson melompat terkejut, tetapi ia terlambat untuk membantu. Namun Melissa dengan cepat menenangkan diri. Ia mengerutkan bibir dan tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, para badut berkerumun maju. Beberapa melakukan aksi keseimbangan di atas roda atau bola karet besar. Yang lain melemparkan bola tenis yang tak terhitung jumlahnya ke udara, lalu dengan konyol menangkap semuanya. Melissa tampak mengabaikan para badut saat ia melihat pertunjukan-pertunjukan tersebut. Benson mencoba menghibur adiknya dengan bersorak, tetapi ia tidak berhasil. Ia perlahan-lahan menjadi murung juga. Clint mengerutkan bibirnya erat-erat. Ia menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Ia ingin mendekati mereka, tetapi ia tidak berani. Tiba-tiba ia menyentuh dompet di jaketnya dan mendapatkan ide. Benson dan Melissa terus berjalan maju, diam-diam menyaksikan berbagai pertunjukan. Beberapa saat kemudian mereka melihat seorang badut berlari ke arah mereka. Wajahnya dicat dengan warna-warna pastel yang cerah. Awalnya ia melemparkan bola tenis ke udara, lalu sementara perhatian orang-orang di sekitarnya tertuju ke udara, ia menyulap sebuah bunga muncul dari udara kosong. Itu adalah bunga Chrysanthemum. Badut itu membawa bunga itu ke hadapan Melissa dan Benson. Bunga itu berwarna keemasan dan melambangkan kebahagiaan. Melissa dan Benson menatap badut itu dengan linglung. Yang mereka lihat hanyalah senyum lebar yang terpampang di wajah badut yang wajahnya dicat pastel itu. Itu adalah senyum bahagia, senyum yang berlebihan, senyum yang menggelikan. Volume 1 selesai.